Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak kami yang soleh dan solehah? Alhamdulillah khair. Semoga Allah menjaga kita di masa wabah ini dengan penjagaannya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di SDIT Ar-Rahman. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya anak-anakku yang soleh dan soleha telah siap untuk belajar. Maka kita mulai pelajaran ini dengan membaca doa. Paling tidak anak soleh pada jam pertama ini kita baca doa. Rabbi zidni ilma. Kita minta kepada Allah, Rabbi Tuhanku, Rabbku, zidni ilma, berikanlah aku ilmu. Warzuqni fahma, dan rezeki pemahaman. Jadi rezeki itu bukan hanya makan, minum, tapi rezeki itu juga berupa ilmu. Setelah kita mengilmui ilmu agama, insya Allah kita akan bisa melaksanakan ibadah penuh kecintaan dan penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tumbuh rasa cinta terhadap amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang adab Idul Adha. Dengan harapan, ini harapannya anak soleh mengetahui dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai. Nabda'u biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tentang adab salat Idul Adha. Ketika melaksanakan salat, tentunya ada adab-adabnya agar kita juga tidak jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita pelajari dulu pengertian tentang sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat 2 rakaat. Ingat, sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Tanggalnya tanggal 10, bulannya bulan Hijriyah. Namanya adalah Zulhijjah. Atau kalau di Indonesia disebutnya bulan haji. Waktu sholat Idul Adha adalah ketika matahari terbit 1 tombak. Nah, kira-kira di sini sumpahnya terbit ya. Ketika sudah matahari terbit dan tingginya kira-kira sudah 1 tombak, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri 2 tombak. Kalau Idul Adha 1 tombak. Karena setelah sholat Idul Adha kita disunahkan untuk menyembelih hewan apa? Ya, kurban. Pintar anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya tentang tata cara salat Idul Adha. Tata cara salat Idul Adha sama persis dengan salat Idul Fitri, yaitu pada rakaat pertama kita 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua kita 5 takbir setelah takbir intikal. Tentunya anak soleh sudah tahu perbedaan antara takbiratul ihram dengan takbiratul intikal. Ya. Kemudian hukum salat Id. Hukum salat Id ada sebagian ulama mewajibkannya karena bagi orang yang tidak mengalami halangan satu apapun, dia sehat, ya, kemudian dia mukim di tempat tinggal itu dan tidak ada halangan, dan dia bisa mendatangi tempat sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Ya, sunnahnya adalah dilaksanakan di lapangan. Dan sebagian ulama juga menghukuminya sunnah muakkad. Maksudnya adalah sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan dilaksanakan oleh seorang muslim. Maka Rasulullah menyeru kepada para wanita-wanita yang dipingit itu suruh keluar. Saking menandakan bahwasanya sholat ini sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Maka anak soleh, mudah-mudahan kita diberi takdir, kita bisa melaksanakan ini dengan baik. Karena apa? Allah mencintai hal tersebut karena setelah diperintahkan sampai mengeluarkan wanita-wanita yang dipingit di rumah.
Kemudian selanjutnya, inilah contohnya ya anak-anakku yang soleh. Ini masjid dan sholatnya di luar. Dan ini ada jarak, ini dilaksanakan di masa COVID. Kalau tidak ada masa COVID maka harus rapat, ya, rapat untuk merapatkan shaf dan meluruskan shaf, agar tidak ada celah-celah bagi syaitan atau iblis mengganggu ibadah sholat kita. Selanjutnya kita akan membahas adab-adab sholat Idul Adha. Yang pertama, keluar rumah sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya sampai pelaksanaan sholat itu dilaksanakan. Terus yang kedua, setelah imam berdiri untuk memimpin sholat, maka dia akan mengajak jemaahnya berdiri dan merapatkan shaf, dan kita siap melaksanakan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha tidak didahului dengan azan dan iqomah. Maka anak soleh dan soleha jangan sampai terlambat, sampai ke lapangan gak taunya sudah bubar. Maka kita lebih datang dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan perjalanan menuju lapangan, sehingga kita tidak tertinggal. Kemudian yang keempat, anak-anakku yang soleh dan soleha, pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, sedangkan di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Yang tadi sudah disampaikan persis sama ketika sholat Idul Fitri. Kemudian setelah salam, imam berdiri menyampaikan khutbah, ya, menyampaikan khutbah dan langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengaminkan doa tersebut untuk kebaikan umat Islam. Nah, setelah itu karena mungkin anak soleh kalau pergi seumpamanya lewat sini, ya, masuk ke lapangan, setelah selesai sholat kita keliling ke arah yang lain dari rumah kita. Nah, ke arah belakang sini hingga pulang ke rumah. Nah, itulah sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan adab-adab sholat Idul Adha. Dan ketika ada menyampaikan doa, taqabbalallahu minna wa minkum, anak soleh juga menjawabnya dengan ucapan yang sama boleh, ya, atau ditambahkan yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan anak-anakku yang soleh dan soleha. Selanjutnya kita akan melihat pembahasan LK. Ya, inilah pembahasannya anak soleh. Pause, ya. Kemudian anak soleh sampaikan ilmu-ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari anak soleh dilaksanakan, ya. Sampaikan kepada adik-adiknya, diajak adik-adiknya, keluarganya agar melaksanakan ibadah seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Taib. Itu saja yang bisa disampaikan. Illa liqa ma'assalamah. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.